selamat datang kembali ke ruangan ini. Pertama-tama ya, saya akan menjelaskan dulu kita mau ngapain di sini. Nah, di sini kita akan melakukan konseling. Nah, konseling individu. Nah, apakah Anda pernah melakukan konseling? Belum pernah sama sekali, ini baru dengar istilah konseling. Terus apakah tahu apa itu konseling? Tidak. Jadi begini, konseling itu percakapan antara konseli dan konselor. Saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli. Nah, itu dilakukan secara tertutup dalam konseling individu. Nah, di dalam konseling itu ada juga asas. Yang pertama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, dari asas tersebut, keterbukaan berarti Anda harus terbuka menceritakan tentang apa aja yang menjadi unek-unek atau yang menjadi beban di hidup Anda. Yang kedua, kerahasiaan ya. Jadi di dalam konseling ini rahasia hanya saya dan konseling yang tahu gitu ya, dan mungkin Tuhan juga yang tahu. Terus kesukarelaan. Nah, di sini Anda datang sini dengan sukarela ya, tidak ada paksaan dan tidak ada intervensi dari siapapun ya. Nah, baik, kita langsung mulai aja ya konselingnya. Pertama-tama sebelum kita memulai konseling, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kira-kira ada gak kecemasan atau yang dirasakan atau beban apa yang Anda alami saat ini? Jujur, ini dari segi apa tadi namanya, yang ditanyakan Kerahasiaan. bukan kecemasan. Kecemasan Ya, banyak sekali kecemasan yang saya rasakan. Ya. Ini corona kan sudah berlangsung sudah beberapa bulan ya, hampir 2 bulan atau udah? Udah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Dan saya makin kesini itu merasa khawatir. Yang pertama kan dari segi pekerjaan ini sangat terbatas. Ya, semua jenis pekerjaan ini dibatasi, terus semua masyarakat disuruh social distancing. Social distancing, menjaga jarak. Itu sangat bagi kami masyarakat biasa yang profesinya atau kegiatannya itu berkerumun dengan masyarakat, dengan orang banyak, ini sangat terganggu. Apalagi saya sebagai anak muda, banyak kegiatan anak muda yang sering melibatkan orang-orang banyak, maksudnya teman-teman dan lain sebagainya, ini dibatasi kayak gitu. Terus sekarang yang Anda lakukan di rumah itu ngapain aja sih? Kalau di rumah nggak banyak kegiatan sih, paling tergantung situasi aja. Maksudnya ketika ada kegiatan atau ada pekerjaan yang harus dilakukan, ya dikerjakan kayak gitu. Terus untuk menghindari kecemasan itu ada nggak hal yang bisa Anda lakukan gitu? Menghindari kecemasan itu? Misalnya ngobrol sama keluarga, atau mungkin mengerjakan apa gitu, pekerjaan rumah dan sebagainya. Kira-kira ada nggak? Paling saya gini, kan biasanya kalau di rumah itu jenuh, paling main ke teman-teman, ke rumah teman kayak gitu. Terus ya main aja sih. Kalau ada kegiatan, ada pekerjaan yang bisa dibantu
kegiatan, maksudnya pekerjaan teman yang bisa saya bantu kayak gitu, untuk mengisi kekosongan waktu saya gitu. Kayak gitu. Sekarang Anda masih merasa cemas gak adanya virus ini gitu? Tentu, soalnya kan makin kesini ini virus bukannya malah hilang berkurang, ini malah korbannya juga yang positif, maksudnya ini malah bertambah. Dari situ saya makin cemas. Ini pertanyaan saya, ini mau sampai kapan nih virus ini berlangsung kayak gitu. Kalau begini terus, perekonomian Indonesia bagaimana, perekonomian masyarakat juga bagaimana. Ya, saya juga paham dan juga mengerti tentang adanya virus ini sangat merugikan sekali ya bagi masyarakat di sini, terus apalagi perekonomian negara juga. Nah, selain itu kira-kira kecemasan apa lagi yang Anda rasakan saat ini? Paling dari segi kan saya juga banyak kebutuhan ya, terus ditambah lagi ini kan musim ini pekerjaan ditutup, susah cari uang pemasukan. Ya, terus saya juga kan gimana ya, paling dari segitu aja sih. Maksudnya saya punya banyak kebutuhan, terus pekerjaan gak ada kan susah kayak gitu. Ya, jadi dengan adanya social distancing atau PSBB ya, kita sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan juga, terus jajan juga mungkin ya di rumah sehari-hari itu sangat susah. Mungkin itu salah satu yang Anda rasakan kecemasan tersebut ya. Terus ada hal yang lain yang mungkin saat ini kepikiran dan tidak bisa dilupakan gitu. Ada nggak kira-kira mungkin dengan akibat corona, mungkin dengan pacarnya gitu jadi jauh? Iya, jauh, terus sedih, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Jujur aja ini kan akibat corona ini social distancing, jaga jarak ya, kan pasti otomatis biasanya kan ketemu tiap minggu atau tiap 3 hari sekali kayak gitu. Sekarang sekarang itu dibatasi, dikurangi kayak gitu. Dan jujur aja mungkin ini salah satu dampak dari corona itu ya, dari hubungan saya buyar. Jadi kan istilahnya ada jarak lah, jadi nggak di salah satu yang tadinya dekat gitu. Jadi akibat jarak yang dibatasi, jadi contohnya jarang ketemu kayak gitu. Jadi kurang terbiasa, sudah terbiasa kayak gitu. Jadi memutuskan untuk mengakhiri ya. Jadi yang saya tangkap tadi, Anda mengalami putus dengan pacarnya karena hubungan jarak jauh juga ya, jarak jauh karena ini musim corona juga. Ada lagi kira-kira yang mau diungkapkan? Mungkin ini aja sih, nggak ada sih. Maksudnya harapan saya sih ini untuk virus corona ini cepat berlalu. Ya, soalnya mengingat kan semua masyarakat, semua orang itu punya kebutuhan, dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Sementara pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sekarang mulai berkurang, mulai dibatasi kayak gitu, udah nggak ada. Jadi saya harap virus corona ini semoga cepat diambil oleh Allah SWT, cepat dihilangkan lah dari Indonesia. Ya, saya juga merasakan dengan adanya virus corona ini, apa yang Anda rasakan saya rasakan juga gitu ya. Dengan adanya virus ini kita berjauhan, terus
susah mencari pekerjaan, bahkan untuk jajan sehari-hari pun agak susah begitu. Nah, jadi kita sama-sama berdoa aja semoga penyakit ini segera dihilangkan dari bumi ini. Nah, langkah apa aja sih yang bisa Anda ambil ketika semakin kesini nih virus itu semakin luas, semakin besar gitu, semakin banyak lah gitu yang terdampak juga. Kira-kira untuk mencegah hal tersebut gimana gitu? Ini iya sih, maksudnya saya sering memperhatikan di berita nih ya, yang positif bertambah, yang yang terkena yang ODP itu, orang dalam pengawasan ya. Terus yang meninggal juga bertambah. Ini yang pertama, langkahnya mungkin kita harus taati peraturan pemerintah ya, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai harus jaga kesehatan lah, seperti yang sudah dianjurkan sama pihak kesehatan dan lain sebagainya. Contohnya seperti cuci tangan, terus bersin dan batuk jangan sembarangan, maksudnya kayak gitu. Terus jaga pola makan kayak gitu. Intinya ya harus bisa kitanya aja sih, jaga diri kayak gitu. Ya, jadi intinya kita harus bisa jaga diri dan jaga jarak juga sama orang-orang yang kayak gitu. sudah terlihat gitu kena atau ini. Ya ada lagi yang mau diungkapkan? Jadi tadi mengalami beberapa kecemasan. Yang pertama kan tentang adanya virus, yang kedua jauh dari pacar sehingga pacarnya itu ngejauh dan akhirnya putus. Nah, apakah sekarang Anda sudah mempunyai pengganti pacar baru ataukah masih dalam proses mencari? Saya sih maksudnya setelah kejadian ini, maksudnya ini belum ada niatan untuk mencari lagi. Soalnya gimana ya, yang saya pikirkan sekarang itu tentang masa depan saya kayak gitu. Nih kalau intinya ini sudah beres, maksudnya virus ini sudah beres, ini baru kayak gitu. Baru mencari lagi. Terus apakah dengan pacar itu bisa move on gitu, bisa langsung bisa melupakan gitu? Apakah masih ada kabar, masih saling mengabari atau sama sekali tidak gitu? Untuk move on, kalau untuk move on sih belum ya. Soalnya kan hubungannya cukup lama ya. Tapi untuk masalah kabar kayak gitu, sejauh ini sih saya mencoba untuk menjaga itu, maksudnya tidak mengabari supaya rasa itu tidak semakin kuat. Jadi sudah lama nih ya, kira-kira sudah berapa hari bubarnya? Iya, bubarnya. Hampir semenjak ini aja sih, semenjak corona ya. Bukan. Iya. Corona itu bulan apa? Bulan Maret ya. Ya. Maret, April, Mei, Juni. Maret ya. Maret. Iya, Maret. Sebelum ya sih itu. Segitulah. Ya, berarti sudah lumayan lama. Tapi rasa-rasa itu sekarang masih ada atau sudah hilang? Nah, dari galau. Tadinya sih awalnya baru 1 bulan 2 bulan itu masih, soalnya kan biasanya kontekan, teleponan dan chattingan. Ini sekarang tidak, ini intinya selalu kepikiran sih. Tetapi makin kesini kan sudah dibiasakan, kabar tidak lagi ada kayak gitu, tidak saling menjaga kabar kayak gitu. Sekarang sudah terbiasa sih. Sudah terbiasa ya, berarti sudah move on ya, sudah tidak merasa galau lagi gitu ya. Terus kira-kira kehidupan produktif seperti apa sih di rumah? Kegiatan sehari-hari? Kegiatan yang membuat produktif saat adanya virus ini gitu, kira-kira ada nggak? Pekerjaan ya? Ya, apa kegiatan, mau pekerjaan? Kalau kegiatan rutin, kegiatan ya mungkin bertani atau apa paling
kan di sini eh, rata-rata semuanya maksudnya pekerjaannya itu bertani. Iya, bertani. Jadi paling ya itu paling bercocok tanam. Mm-mm. Kan ini musimnya musim Panen. musim panen, ngegebot lah intinya. Itu paling ke itu ke sawah, ngegebot kayak gitu. Ke sawah bantu-bantu mungkin ya. Iya, bisa juga kerja ke tempat orang. Jadi saya juga kan dari sini nih ya, saya juga melihat kadang bantu-bantu jadi gantian gitu ya. Kayak gitu, gantian. saling membantu. Ya, saling gotong royong gitu ya. Jadi ada juga mungkin sebagian yang memperkerjakan orang juga ya, yang dibayar gitu per harinya. Kira-kira itu per hari itu bisa nyampe berapa sih kalau itu sih tergantung yang mengerjakannya, maksudnya tergantung orang yang apa ya, yang punya uangnya maksudnya ya. Contoh saya contoh saya punya sawah nih, mau dipanen, terus nggak ada orang yang mau manen, terus saya punya uang seperti ini, saya bayar tuh si orangnya. Itu kalau saya punya uang lebih itu bisa 50 per hari. Ya kalau nggak ada paling rata-rata di sini biasanya 40. Iya, 40.000. Ya lumayan besar juga ya, 40.000. Terus di sekitaran sini ada gak sih masyarakat yang khawatir adanya virus dengan adanya tadi gotong royong tadi atau memperkerjakan orang kan biasanya rame-rame tuh di sawah itu, kira-kira ada gak sih kekhawatiran tentang virus itu? Kalau di sini untuk masyarakatnya sih ini untuk pemahaman masalah virus ini belum sepenuhnya memahami ya. Jadi mereka cuma tahu virus corona aja kayak gitu. Nggak tahu nih bahayanya kayak gimana. Jadi tidak terlalu tidak terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat ini, apalagi kan masyarakat di sini kegiatannya di ladang panas-panasan, jadi nggak terlalu ini sih. Ya jadi kemungkinan ya imun tubuhnya juga kuat gitu ya gitu. Karena sudah terbiasa berjemur gitu seharian di sawah, terus kerja keras juga di sawah. Itu sudah terbiasa sehingga masyarakat di sini terbiasa saja. Ada mungkin ada yang sakit juga kan, dia kadang nggak dirasa gitu ya. Karena sudah terbiasa sih. Kalau pilek, masalah pilek atau demam itu kalau masih bisa berjalan ya masih tetap bekerja gitu ya. Kalau di sini kalau sudah nggak bisa jalan sama sekali baru. Iya, baru. Terus kan di virus corona ini kan kalau di berita-berita ada bantuan ya, bantuan ke masyarakat. Apakah Anda mendapatkan bantuan tersebut gitu? Untuk bantuan? Iya. Kalau saya sih enggak dapat. Iya. Paling ini kan ini dipilih, maksudnya orang yang benar-benar tidak mampu. Ya kayak gitu, ini dapat. Ya, saya lihat juga sih di sini juga banyak yang nggak dapat gitu ya. Ada juga yang mungkin kecemburuan sosial juga kan. Pasti ada. Iya. Soalnya kan di sini hampir rata sih semuanya, maksudnya ininya bukan derajat sih, apa sih namanya? Keadaan ekonominya itu hampir setara gitu ya, hampir setara. Jadi ketika yang contoh tetangganya dapat, dirinya nggak dapat, kan otomatis ada kecemburuan sosial kayak gitu. Ada kecemburuan sosial sehingga kadang ada perbincangan yang yang panas. Ya agak panas juga gitu ya. Di sini juga sebenarnya kalau misalnya didata terlebih dahulu ya, kalau mau membagikan itu takutnya begitu tuh, banyak kecemburuan sosial yang ada di sini ya. Terus kira-kira Anda merasa cemburu sosial gak ketika tetangga mendapatkan bantuan dan Anda tidak mendapatkan? Kalau saya sih enggak sih, maksudnya masalah cemburu kayak gitu enggak. Soalnya kan kita
ingat lagi ke rizki kayak kan. Iya. Gitu, kita nggak dapat dia dapat, berarti udah rezeki dia, kita nggak Iya. dapat. Insya Allah maksudnya di lain waktu, di lain hari kita yang dapat kayak gitu. Semoga aja. Dan gini ya, untuk di masyarakat di sini maksudnya ini untuk masyarakatnya, ketika contoh tetangga dapat nih, tetangga yang satunya nggak dapat, ini saling, maksudnya ketika yang dapat itu dapat 600.000 seperti ini dari dana itu, dari bantuan itu, ini kita memberi contoh 50.000 ke si yang nggak dapat kayak gitu, kita dapat lagi yang ini, kasih lagi kayak itu, jadi saling apa namanya, mencicipi rezeki kayak gitu. Jadi saling berbagi gitu ya. Jadi gak ada itu, jadi jarang yang ini yang apa namanya, mengalami kecemburuan sosial tersebut ya. Dengan adanya virus mungkin sebagian juga ada yang apa namanya, kebanjiran rezeki juga mungkin ya. Ada jualan masker gitu ya. Tiba-tiba ya harga masker kayak harga emas saya. Iya. Saya juga kemarin mau masuk ke mana ya, ke bank ya. Iya, ke bank, gak pakai masker di dalam masuk. Saya ya, kenapa ditanya gak pakai masker kayak gitu, saya lupa kan. Habis itu ya udahlah, saya pergi ke apotek beli masker, kan biasanya nih satunya 2.500. Iya. Saya nggak nanya lagi kan, taunya kan satunya itu 2.500. Saya belilah dua mas, saya kasih nih uang 5.000. Berapa ini? Satunya 7.500. Itu sangat tinggi sekali ya. Jadi naik harganya. Iya, Dari 2.500 ke 7.500, 5.500 ya. Terus gimana itu? Ya terpaksa saya bayar aja. Bayarnya itu dengan adanya itu yang mungkin yang produsen apa namanya masker itu mungkin ketimpaan rezeki. Tapi terus mungkin bahannya juga ini kurang efektif ya. Soalnya kan yang membutuhkan banyak kayak gitu. Iya, mungkin stok di sananya juga kayak ya. Gitu. Iya, karena masyarakat kita tuh banyak ya di Indonesia, puluhan juta orang gitu. Makanya banyak ini pengrajin kain ini yang membuat dari kain. Ini sekarang tuh bisa dicuci, bisa dipakai lagi. Mending tetap di rumah mungkin ya, daripada apa namanya, berpergian ke luar kalau nggak ada masker. apa namanya, hal-hal yang penting-penting amat lah, yang mendingan diam aja di rumah lah. Kita akhiri aja ya, karena sudah merasa apa namanya, sudah yang unek-unek udah diungkapkan ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi konseling ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ya dari diri saya pribadi. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Semoga baik. Yuk, terima kasih ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas konseling ini. Intinya kita sharing aja ya. Saya juga apa namanya, mengeluarkan unek-unek saya, terus apa namanya, sedikit mengurangi pikiran saya tentang virus ini. Soalnya makin kesini diperhatikan makin parah ya. Apalagi bukan kita aja sebagai masyarakat atau sebagai apa namanya, warga Indonesia, tetapi sebagai ini aja apa. Baik, sekian dari sesi konseling ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.